Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti semua, bayangan semu hadir lagi dengan kisah-kisah mistis dari sobat-sobat semua ya. Kali ini aku punya cerita dari seseorang yang bernama Arfa. Arfa ini termasuk salah satu orang yang mempunyai kelebihan alias indigo besti. Bagaimana pengalaman selengkapnya tentang Arfa? Langsung aja ya besti, check it out. Jadi Arfa ini baru lulus sekolah menengah umum dan akan melanjutkan kuliah di salah satu universitas swasta di kota Bandung. Arfa ini memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib alias indigo. Dan seperti biasa, mahasiswa baru di Universitas Arfa diharuskan mengikuti ospek untuk mengenal lingkungan kampus dan juga mengenal teman-teman lainnya. Setelah di kampus, kegiatan ospek dilanjutkan ke bumi perkemahan Gunung Puntang yang terletak di Kabupaten Bandung. Gunung Puntang ini dekat sekali dengan Pengalengan, tempat penghasil susu. Dari kampus Arfa ke Puntang menempuh waktu kira-kira 1 jam jika kondisi jalan tidak macet. Tahu sendiri, Bandung sekarang terkenal kemacetannya, apalagi di hari weekend. Tempat perkemahan Puntang terkenal hawanya yang dingin, indah, dan sangat bersejarah. Karena tempat itu dulu pernah menjadi saksi kebesaran bangsa Belanda yang membuat radio lintas benua pertama di dunia. Jadi pada saat itu siaran radio Belanda bisa didengar sampai ke Asia yang jaraknya ribuan kilometer. Mereka juga bisa saling bertelepon dengan keluarga yang ada di negeri Belanda. Tempat itu sangat strategis dan titik koordinatnya juga sangat pas bila dihubungkan langsung dengan negara Belanda. Hal itu pula lah kenapa dibangun stasiun radio di Puntang sana. Akhirnya setelah melewati jalan yang berliku-liku dan menanjak, Arfa sampai juga di bumi perkemahan Puntang. Puntang sekarang lebih rapih dan teratur. Biaya masuknya sekitar Rp25.000 saja. Arfa bersama rombongannya tiba di sana menjelang maghrib. Aneh, entah mengapa saat tiba di sana, Arfa melihat banyak sekali orang berkulit putih. Orang itu tinggi besar dengan pakaian yang Arfa tidak pernah lihat, kecuali di film-film perang zaman dahulu. Berbeda dengan pakaian orang-orang yang ada di tempat kemah tersebut. Arfa bingung, kenapa pakaian mereka putih-putih dan krem khas pakaian menir Belanda dan juga noni Belanda. Arfa yang sudah terbiasa dengan hal-hal gaib tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan kehadiran mereka. Arfa sadar, mereka dalam tanda kutip bukanlah manusia, namun mereka yang tinggal di sana sudah sejak sangat lama. Arfa bersama rombongannya berkemah di salah satu tempat yang dekat sekali dengan Goa Belanda yang terdapat di area perkemahan itu. Teman-teman Arfa sama sekali tidak bisa melihat mereka. Saat menjelang malam, Arfa mengalami kejadian yang lebih menakutkan di sana. Arfa melihat banyak sekali beberapa kepala yang bergeletakan. Tak hanya kepala, namun potongan kaki dan tangan yang bersimbah darah terlihat memenuhi area di sekitar bekas reruntuhan rumah para warga Belanda yang tinggal saat itu. Ia melihat banyak pula di tempat itu para pribumi Indonesia yang dipekerjakan secara kerja paksa oleh pihak Belanda. Dengan tubuh mereka yang kurus kering dan lemas, seperti tidak diberikan makanan, dan mereka terdengar merintih kesakitan dan meminta tolong. Mereka terus bekerja menggali tanah. Karena penasaran dengan goa yang ada di sana, yaitu goa Belanda,
Arfa pun mencoba berjalan ke depan pintu goa Belanda tersebut, dan ia melihat sosok hitam besar yang menutupi goa itu. Orang-orang sering menyebutnya sebagai sosok genderuwo. Arfa pun pura-pura tidak melihatnya, tetapi genderuwo itu menatap ke arah Arfa dengan tajamnya. Arfa masuk sedikit ke depan mulut goa, dan ia melihat di goa itu banyak kepala tanpa tubuh, dengan darah dan bau hanyir menyeruak dari dalam sana. Arfa pun seperti dibawa ke alam masa lalu, pada saat Indonesia masih dijajah oleh bangsa lain. Tanpa terasa Arfa meneteskan air mata, karena dia melihat banyak pribumi yang kulitnya coklat, disiksa di sana dengan kejamnya. Mereka semua dipaksa untuk memahat batu dan bukit itu menjadi goa, dengan peralatan seadanya dan berbeda dengan peralatan zaman sekarang. Tangan mereka terus dipaksa untuk bekerja lebih keras lagi. Jika mereka melawan, mereka akan dibunuh di tempat itu juga. "Tolong, tolong kami," mereka terus berkata kepada Arfa. Arfa pun akhirnya pergi dari tempat itu, karena sedih melihat penderitaan yang mereka alami di sana. Saat ia mulai melangkah, sosok kepala itu berada tepat di depan Arfa. "Tolong saya, dekatkan kepala ini dengan tubuh yang ada di samping saya," teriak kepala itu. Dengan rasa takut dan gemetar, Arfa pun mengambil potongan kepala itu dan menyatukannya kembali dengan potongan tubuh yang tidak jauh dari potongan kepala. Arfa pun pergi dari area goa itu, dan ia berjalan menuju reruntuhan bekas rumah warga Belanda yang dikelilingi oleh pohon pinus. Namun, ia melihat sosok Belanda berkulit putih, lengkap dengan pakaian khas ala kolonial. "Dulu reruntuhan ini adalah rumah kami. Keluargaku dibantai habis oleh tentara Nippon yang bermata sipit dan putih." Tiba-tiba saja, ia melihat ke arah reruntuhan rumah itu. Sebuah kepala menggelinding tepat di depannya. "Tolong ambilkan kepalaku yang terjatuh," sosok yang mengajak berbicara itu berkata kepada Arfa. Arfa pun lantas berjalan pergi ke tempat yang lain. Ia masuk ke bangunan seperti kolam yang berbentuk hati. Banyak orang sekitar menyebutnya sebagai kolam cinta. Di sana banyak sekali dengan darah. Ia melihat banyak mayat yang dibuang di sana. "Ini adalah kami yang tidak sempat melarikan diri dari mereka. Nippon menghancurkan semuanya. Rumah yang kami tinggali dan gedung radio yang megah ini. Lihatlah, gedung-gedung itu kini hancur dan hanya menyisakan puing-puing saja," teriak dari mayat-mayat yang bergelimpangan. "Ini kan radio terbesar itu se-Asia Tenggara. Kalian tinggal di sini sekarang," Arfan berkata kepada salah satu dari mayat-mayat itu yang memakai pakaian menir Belanda. "Iya, kami tinggal di sini sekarang. Kami masih cinta tempat ini, dan kami masih bisa merasakan kebesaran dan kekokohan bangunan ini. Kami membangunnya bersama bangsamu dulu, dan kami ingin menjaga tempat ini. Tapi kami sangat tidak suka bila ada dari bangsa kalian yang datang hanya untuk merusak dan melakukan hal yang tidak baik di sini. Ini adalah tempat yang kami jaga dan kami sukai." Arfa pun berkata, "Maafkan jika teman-teman saya yang datang dengan bertindak tidak sopan saat kesini." Arfan berjanji akan bilang kepada teman-temannya untuk tidak merusak tempat yang indah ini. Arfan berbicara
dengan mereka yang ada di sana, dan hanya Arfa yang bisa melihat semuanya itu. Arfan akhirnya pergi meninggalkan tempat itu dan pergi menuju kemah. Ia tahu mereka masih di sana hingga kini dan menjaga tempat milik mereka yang indah itu. Arfa pun menyimpan semua itu sendiri. Keesokan harinya, ia bertanya kepada pemilik warung yang ada di sana tentang tempat lokasi kemah itu. Dan memang benar, dulu di sana banyak terdapat bangunan Belanda, seperti rumah yang kini terlihat hanya puing-puing seperti tembok rumah dan beberapa bekas kamar mandi dan WC duduk yang masih bisa terlihat di sana. Si pemilik warung pun berkata kepada Arfan agar tidak sompral atau berkata kasar dan jorok. Mereka akan berperilaku baik asalkan tidak mengganggu dan merusak bangunan yang ada di sana, dan juga benda cagar budaya yang kini dilindungi oleh pemerintah. Intinya adalah kita harus saling menghormati saja. Hingga kini puing-puing bekas sisa rumah di Goa Belanda, kolam cinta, dan sisa bangunan radio terbesar se-Asia Tenggara itu masih ada di sana. Mereka memiliki kisah sendiri yang pilu jika kami mendengarnya. Datanglah ke sana dan sapalah mereka. Jangan takut untuk datang dan berkemah ke Gunung Puntang. Nikmati sisa-sisa sejarah bangsa kita. Jaga semua hal yang ada di sana. Berperilakulah baik kepada peninggalan sejarah, alam, lingkungan, dan termasuk mereka. Apabila kita berbuat baik, tentu mereka tidak akan mengganggu kita. Oke besties, cukup sekian ya kisah dari Arfa, sang anak indigo yang memiliki pengalaman mengerikan banget ya bestie, lihat kepala menggelinding gitu. Makasih ya bestie buat kalian semua yang sudah setia untuk selalu menonton video ini. Tunggu kisah-kisah kami selanjutnya bestie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.